Bapak Ibu dosen, karyawan dan staf TV Palangkaraya, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya pada pagi hari ini, Sabtu 7 Oktober, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga laporan ketua panitia, acara yang keempat sambutan ketua Siddiq Palangkaraya, acara yang kelima ceramah agama, acara yang keenam doa dan penutup, lalu acara yang terakhir pengenalan UKM PLC. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca Ummul Quran seraya berdoa agar kegiatan kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, kita adakan sesi foto bersama kepada Bapak Suparno, Pak Ustadz Surya Sakti, Saudara Hari dan Ketua Panitia dimohon untuk berdiri. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, yang tentunya harus diimani dan diamalkan. Marilah kita hayati bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Hari Fitri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط بينهم بالقسط وهم لا يظلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baik, kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu laporan Ketua Panitia acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah kepada Saudara M. Rafli selaku Ketua Panitia. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah tahun ini ILC dapat melaksanakan dan memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Seperti tahun sebelumnya, dalam kepanitiaan tahun ini melibatkan mahasiswa angkatan 2022 dan 2023. Dan juga saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana yang selalu semangat dan antusias, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala tertentu. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen dan karyawan serta mahasiswa dan mahasiswi STIMIK Palangkaraya yang menyempatkan diri untuk hadir ke acara ini. Terakhir, saya selaku Ketua Panitia mewakilkan seluruh panitia pelaksana memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan
acara ini masih banyak kurangnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke acara yang keempat, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Stimik Palangkaraya. Kepada Bapak Suparno M.Com kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul semuanya di kampus Stimik Palangkaraya, di aula Stimik Palangkaraya pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Surya Sukti, yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan karyawan Stimik Palangkaraya, dan yang berbahagia semua undangan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah di bulan yang berbahagia ini kita juga ikut senang. Paling tidak kita bisa merayakan peringatan Maulid ini untuk mengingatkan kita kembali kepada junjungan Nabi kita, orang yang paling sempurna akhlaknya. Dan di acara pagi hari ini juga mengambil tema yang sangat tepat sekali menurut saya, karena temanya meneladani akhlak Nabi untuk membangun karakter mahasiswa atau generasi muda saat ini. Dan tentunya tema ini sangat tepat sekali bagi kita, karena di zaman-zaman sekarang ini karakter bangsa kita juga sudah terlihat menurun. Nah, dengan adanya peringatan ini, insya Allah kita akan mencoba untuk meningkatkan kembali akhlak yang baik, yang mengikuti junjungan Nabi kita, contoh yang paling sempurna. Mudah-mudahan dengan acara ini dari pribadi kita masing-masing sedikit demi sedikit juga bisa menumbuhkan atau mengembangkan akhlak yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kami juga mohon maaf terutama kepada Bapak Dr. Surya Sukti, karena kegiatannya diadakan di aula. Biasanya kalau kegiatan keagamaan itu akan lebih enak kalau dilaksanakan di masjid atau di musola. Tapi musola kami tidak cukup untuk menampung peserta yang ada ini. Mudah-mudahan dengan sederhananya acara ini juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab kita pada kecintaan kita pada agama kita. Paling tidak kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kita juga bisa ikut berhadir juga, karena salah satu keutamaan duduk di majelis taklim juga akan bisa memberikan kebahagiaan atau kesenangan tersendiri bagi kita masing-masing, yang tentunya masing-masing kita yang bisa merasakannya, entah itu merasakannya saat mengikuti kegiatan itu, atau setelahnya, atau bahkan saat mau tidur kita teringat dengan kegiatan-kegiatan itu yang bisa menunjukkan kecintaan kita pada agama kita, terutama untuk meningkatkan akhlak kita yang selama ini sudah kita bina, sudah kita tularkan ke sekitar kita. Tentunya harapan kita, akhlak kita juga akhlak yang mulia. Dan saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan, karena nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Surya Sukti. Kebetulan beliau ini juga dulu bekerja di Dinamika Berita yang salah satu pemiliknya juga
ketua yayasan kita, Yayasan Pendidikan Bahtera, yang waktu itu masih berada di Jalan Gili Balu. Kebetulan beliau di Dinamika Berita, saya dan Pak Heri, kemudian Bu Siti dan Pak Sartana, kebetulan waktu itu ada di Palangkong. Jadi di hari yang bahagia ini kita juga reuni kecil-kecilan. Saya kira cukup itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga sekali lagi kepada Bapak Dr. Surya Sufi atas kehadirannya dan mau membagikan ilmunya untuk meningkatkan akhlak kita di sini, terutama bagi kita Sivitas Akademika STIMIK Palangkaraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suparno yang telah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan ke acara yang kita nanti-nantikan, yakni ceramah agama bersama Ustadz Surya Sukti. Kepada Ustadz Surya Sukti kami persilakan. Mohon izin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja'. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Manajemen Komputer Palangkaraya, Bapak Dr. Haji Suparno MKom. Ini waktu ketuanya saya nggak apa namanya, Bapak atau Ibu Sulis selaku Wakil Ketua 1 deh. Dan Pak Hafiz selaku Wakil Ketua 2. Mari kita sama-sama, kemudian Bapak Ibu dosen ya, saya lupa Ketua Prodi, serta para mahasiswa undangan yang berbahagia. Mari kita sama-sama untuk selalu memanjatkan rasa syukur dan memasrahkan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah di tempat yang sangat megah ini. Tadi Pak Suparno mengatakan ada reuni kecil-kecilan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen ataupun para mahasiswa ya, saya dulu pernah bekerja di perwakilan Dinamika Berita, jadi satu komplek itu dengan Pak Suparno ini, dengan Pak Heri juga. Jadi kami itu sering ketemu walaupun jarang ngobrol Pak ya, karena sibuk dengan kerjaan masing-masing. Nah, jadi ketika kampus STIMIK ini relokasi dari Jalan Gili Balu ya, ke Jalan Giogos ini, saya sering lewat di depan ini Pak. Saya begitu kagum ya, STIMIK begitu megahnya bangunannya,
dan saya ingin mampir sebenarnya Pak, ingin silaturahmi, tapi saya nggak punya alasan apa ini kok mampir, gak ada judulnya apa-apa. Nah jadi hari ini saya merasa berbahagia rupanya Allah mengabulkan keinginan saya itu bisa mampir di sini. Tidak hanya ketemu Pak Suparno atau Pak Heri, tapi yang lain-lain yang banyak, ada ratusan lebih ya. Alhamdulillah saya merasa berbahagia. Dan ini adalah satu tanda kesyukuran kita juga ya, bahwa kampus klinik ini tambah maju, tambah berkembang gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih berkembang lagi Pak, untuk sama-sama kita membangun peradaban Indonesia ini dimulai dari pengembangan SDM-nya, karena itu intinya sebenarnya di situ ya. Jadi tadi kalau Pak Parno mengatakan ada dua hal ya. Yang pertama dengan Maulid ini kita mengingat kembali ya historik mungkin ya dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya cinta dengan ajaran-ajaran beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya sengaja harus mengeluarkan ini karena ada hitungan menitnya di sini ya, supaya tidak bablas itu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, tadi saya mengutip dari surah Al-Ahzab di mana Allah berfirman wabtaghi gitu ya. Jadi perintahnya itu carilah fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa-apa yang sudah disediakan Allah di alam akhirat. Apa-apa di sini kan bentuknya hanya dua ya, ada surga, ada neraka gitu. Fima ataqallahu daral akhirah, dengan berbagai kenikmatan akhirat ataupun azab akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan engkau lupakan bagianmu. Nasib itu kan artinya bagian. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan bagian di sini adalah tidak lain adalah peran kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai khalifatullah di muka bumi. Apa peran yang kita ambil? Ya tentu kita sebagai khalifatullah. Khalifah di sini kita mendapat amanah oleh Allah menjadi pengelola di muka bumi. Jadi alam semesta ini diciptakan sebenarnya menjadi fasilitas bagi diri kita sendiri. Wa huwa allazi ja'ala lakum minal ardi jami'an. Jadi semuanya Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini adalah untuk kalian ya Allah, umat manusia. Karena itu manusia itu sebenarnya mempunyai peran khusus ya, ada perannya. Jadi tidak sembarangan kita datang muncul di permukaan bumi. Kita ini kan masa transisinya ada 3 ya. Sebelumnya tidak ada, lalu ada, lalu nanti tidak ada. Ada nggak yang terus ada gitu, nggak pernah menghilang gitu. Nah, saya pun begitu Pak Suparno. Jadi saya ini mungkin sudah agak jauh ya. Nah, tadi yang di tengah tidak ada, karena saya di atas 50 tahun Pak Hafid. Ini kalau saya dengan Pak Hafid berapa tahun umurnya? 50 sampai lebih saya atau kurang? Oh, berarti
masih jauh itu duluan saya. Jadi secara alamiah, ini secara alamiah ya, secara natural gitu. Saya lebih dulu Pak, nanti menghilang dari orbit. Tidak ada lagi di dunia ini. Jadi tolong dicatat ya yang panitianya pernah mengisi maulid dulu almarhum Bapak Surya Sekti. Itu secara alamiah. Tapi kita kan nggak tahu ya kapan batasnya kita terakhir dihidupkan. Ajal kita siapa yang tahu? Itu salah satu daripada rahasia-rahasia Allah yang ada pada diri kita. Rahasia Allah itu pertama lahir. Ya kan? Kita lahir, apakah kita pernah pesan? Enggak pernah ya. Terlahir dari suku apa, orang tuanya siapa, di mana tempatnya. Kan kita nggak pernah pesan. Itu rahasia Allah. Yang kedua, rezeki. Nah, rezeki ini juga kita nggak tahu. Sebenarnya rezeki kita tuh ada dan harus kita harus kita jemput gitu. Jadi rezeki itu nggak boleh kita nunggu datang gitu, cuma diam di rumah ya enggak. Harus kita jemput. Tapi sudah ada batasnya sebenarnya. Yang ketiga, jodoh. Nah, jodoh itu mas, kita juga nggak tahu jodohnya dengan siapa ya. Ini yang masih jombloan ini kan pengen nggak dapat jodoh. Dan nanti dimasukkan di rencana itu ya, rencana kehidupan. Biasanya kan bikin kriteria kan dulu ya, jodoh saya nanti begini. Mungkin waktu sebelum mahasiswa kriterianya cuma 3 ya. Yang pertama cantik, kalau yang laki-laki nih ya. Mungkin keturunan yang baik-baik. Yang ketiga cantik lagi. Cuma 3 itu aja. Atau yang perempuan sama, yang cakep, yang banyak uangnya gitu. Nah, tapi ketika selesai jadi mahasiswa, kriterianya bisa bertambah 4, 5, 6 sampai 10, 11 macam-macam. Semakin berkembang pemikirannya, kriterianya makin bertambah. Coba aja nanti buktikan ya. Jadi itu rahasia Allah. Dan juga kapan, di mana kita berakhir dalam hidup ini. Tempatnya itu loh, kita nggak tahu kan. Kalau di Palangkaraya kan nanti ujungnya bisa di kilometer 12 sana atau di Bangladesh itu apa? Nggak tahu nama kompleknya. Pokoknya di Bangladesh itu ada beberapa gitu. Malah ada yang baru lagi ya. Saya kepengen yang lebih baru itu, kayaknya lebih rapi. Atau yang di ujung sana di daerah Sabar itu ada punya teman-teman dari Muhammadiyah. Nah, itu kita nggak tahu ya kapan gitu. Maka itu adalah suatu keniscayaan ya, kepastian ya. Mau tidak mau, kalau sudah sampai ajalnya ya kita harus kembali kepada Allah gitu loh. Maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, terus yang kita gapai selama ini apa Pak? Ada pengetahuan, ada jabatan, ada kehormatan, macam-macam. Ya itu kan semacam aksesoris saja dalam kehidupan ya. Kita dapat jabatan sebagai amanah yang harus dilaksanakan gitu. Nah, maka bagi saudara-saudara sekalian, atau adik-adik sekalian yang sedang menempuh program pendidikan di PIMIP ini, saya ingin menghubungkan dengan firman Allah surah Al-Ahzab tadi ya, di mana Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa-apa karunia Allah yang sudah Allah persiapkan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupakan bagianmu, peranmu di dunia itu.
kita harus mempersiapkan bekal pengetahuan, itu kan yang utama ya. Dalam konsep pendidikan kita setidaknya ada 3 pembinaan yang harus kita lakukan ke dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah yang disebut intelligent quotient, kecerdasan intelektual. Intelektual itu terutama berpusat di sini ya, di otak kita, akal pikiran kita, ada otak kanan, ada otak kiri. Ini yang sedang menuntut ilmu di sekolah tinggi informatika dan manajemen komputer ini luar biasa. Saya anggap sebagai bagian responnya atau cara menyahut panggilan Allah tadi, ya. Supaya kita nanti bisa berperan. Apalagi sekarang ini memasuki masyarakat industrial, apa namanya 0.5 ya. Saya nggak tahu apa artinya itu. Yang jelas di sini ada peran perangkat lunak maupun perangkat keras yang ada di semua lini kehidupan. Jadi sudah menyentuh gitu. Kalau kita bicara teknologi ini sudah menyentuh semua sisi kehidupan. Bahkan teknologi robotik sudah luar biasa. Sudah menciptakan robot yang berbentuk manusia. Jadi ada yang seperti gadis-gadis gitu ya, tapi ternyata robot. Dan konon katanya Mahafid mau diimpor ke Indonesia ya. Nanti hati-hati kita salah pilih ya, ternyata kepilih robot gitu. Nah ini bahwa teknologi digital ini sudah menyentuh semua lini kehidupan. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu membuat manusia makin sejahtera? Nah, pertanyaannya. Yang kedua, apa peran kita sebagai umat Islam? Nah, dengan 2 pertanyaan ini tentu kita berusaha peran kecerdasan intelektual itu harus dibarengi juga dengan kecerdasan emosional atau emotional quotient. Dan emotional quotient ini adalah keseimbangan diri kita sebenarnya ya. Jadi kita itu punya pribadi, tapi juga kita punya kemampuan. Jadi antara kemampuan kita yang harus ditingkatkan dengan pribadi kita yang menjadi dasar dari emosionalitas kita itu harus diseimbangkan. Kita lahir sebagai orang yang berada dalam struktur keluarga, di mana keluarga itu juga sudah punya budaya sendiri, ya, punya pandangan sendiri dan punya nilai-nilai dalam kehidupan. Nah maka emotional intelligence atau emotional quotient ini harus diseimbangkan. Ya. Kalau kultur atau budaya dari masyarakat kita itu sebenarnya banyak memberikan pesan kepada kita ya, tentang emotional quotient. Itu yang sudah terlembagakan dalam masyarakat kita. Ya. Ada Tempo Selero memberikan toleransi sebenarnya. Ada memberikan kesempatan kepada orang lain, memberikan penghargaan kepada orang lain. Ya. Kita tentu tidak melupakan jasa dari para pendahulu-pendahulu kita. Itu tandanya kita bersyukur. Nah ini emotional question. Dan yang ketiga adalah yang disebut spiritual question.
secara kerohanian manusia itu sebenarnya tidak pernah mati. Yang mati itu adalah jasad kita. Jadi nanti kita ini kan punya jasad ya. Kalau sudah habis masanya, namanya adalah jenazah atau jasad, itu dikembalikan ke bumi, kembali ke asal usulnya dia dulu. Karena kita ini kan bagian daripada alam semesta ini. Ada unsur tanah. Apa buktinya kita itu ada terdiri dari unsur tanah? Yang kita makan itu setiap hari kita makan tanah. Ya bukan tanahnya dikerat-kerat ditaruh di piring, bukan ya. Tapi saripati tanah yang kita makan setiap hari. Ada unsur udara. Nah kita bernapas kan, keluar masuk oksigen, masuk keluar karbonnya. Lalu ada unsur air. Nah, bahkan air kita ini kan lebih banyak daripada darah yang dalam tubuh kita. Ada unsur api. Anda bandingkan orang yang masih hidup dengan yang orang sudah meninggal dingin gitu ya, terasa es. Karena unsur apinya sudah hilang, sudah diambil oleh Allah. Nah jadi kita kembali, tetapi ruh itu tidak di alam dunia lagi, dia sudah kembali ke alam arwah namanya, alam arwah, di mana di situ ada pintu-pintu lalu disambut oleh para malaikat. Ya. Nah di sini tentu panjang nanti ceritanya, kalau diceritakan mungkin bisa 6 bulan kayaknya. Jadi sampai di sini saja dulu. Yang jelas kita, yang saya tekankan pada surah Al-Ahzab tadi adalah mengambil peran kita itu loh, apa sebenarnya peran yang kita lakukan di muka bumi. Maka seperti disebutkan dalam surah Al-Mulk itu ya, wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamu kata Allah diciptakan untuk menciptakan dari kehidupan dan kematian itu sebagai suatu ujian. Nah, jadi kita ini sebenarnya diuji ya, mendapat ujian dari Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi diuji mana-mana prestasinya yang terbaik dalam kehidupan. Nah, maka kita gunakan setiap kesempatan ini untuk meraih prestasi. Prestasinya itu nanti sebagian besar tentu ya kita nikmati setelah kita di alam akhirat. Maka sering saya katakan dengan para mahasiswa juga ya, mahasiswa bimbingan saya, loh kita di dunia ini kalau bisa dikatakan tuh nggak ada waktu istirahat, tidak ada waktu libur. Ya libur untuk apa? Ngapain libur itu? Tidak ada. Libur yang sebenarnya adalah kalau sudah masuk kubur itu loh, masuk kuburan baru libur. Kalau mau libur sedikit-sedikit libur, ada asap libur, ngapain libur? Nggak ada libur. Kita rekreasi itu pun sebenarnya suatu kegiatan gitu. Jadi kadang-kadang cara berpikirnya itu tidak pas ya. Nah, kembali tadi kita menghadapi kehidupan ini sebagai satu bala atau ujian, maka kita siapkan bahan-bahannya. Nah, diantaranya adalah perangkatnya adalah ilmu pengetahuan. Karena kita ini terlahir tidak ada yang langsung pintar gitu ya. Tidak ada pengetahuan apapun, kata Allah. Kamu lahir dari perut ibumu, tidak ada satupun yang kamu ketahui. Lalu Allah berikan penglihatan, pendengaran, dan hati. Dan juga mengiringi itu tadi, ada perasa, pencium, peraba gitu ya. Jadi 5 namanya indera kita. Itu sebagai model kita mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan model
atau pendekatan dalam studi agama itu dinamakan pendekatan burhani. Dengan panca indera itulah manusia mengembangkan dirinya, mengembangkan segala pengetahuan yang ada. Nah, di samping itu Allah berikan juga fasilitas lain apa? Berupa otak manusia. Ada otak kanan, otak kiri. Dia bekerja melalui pemikiran. Jadi kalau kita bekerja dengan pikiran kita itu masing-masing otak kanan dan kiri punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya. Ini kalau yang baru-baru itu diinisiasi oleh otak kanan kita. Kalau otak kiri itu karakternya menyimpan, menghafal, menata, gitu ya, menyempurnakan. Tapi kalau otak kanan dia cenderung mengenali sesuatu yang baru. Nah, maka ada satu ungkapan yang sebenarnya itu guyon atau menyindir gitu ya. Katanya otak orang Indonesia ini sangat mahal gitu ya. Apa sebabnya kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Jarang dipakai. Ya, jarang dipakai, betul itu ya. Jarang dipakai, akhirnya kayak masih orisinal itu kalau dijual harganya mahal. Ya, itu sebenarnya menyindir sih ya, bahwa kita itu orang yang malas berpikir gitu ya. Ya kan, kalau kita sekolah kan harus berpikir ya. Bahkan belajar itu dimulai dengan berpikir. Apa tandanya berpikir? Ya dengan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada pemikiran di situ. Bertanya itu sama dengan berpikir. Jadi berpikir itu bagian dari belajar. Jadi, bertanya itu sudah bagian dari belajar. Nah, apa namanya tadi? Dengan perangkat-perangkat yang Allah sediakan, termasuk alam semesta ini, adalah amanah Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi kita ini sebenarnya hidup ini membawa visi, mission ya. Bagaimana menjalankan amanah Allah. Kalaupun kita mencari harta duniawi, itu sebenarnya diwajibkan. Apakah kita harus menjadi orang kaya? Ya bisa juga dikatakan wajib menjadi orang kaya. Bagi orang Islam itu wajib. Artinya kalau dia belum kaya, masih ada yang harus dikerjakan. Tapi hati-hati, konsep kaya ini ada dua. Apakah semata-mata kaya dalam bentuk material? Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Ini batasan kaya tadi. Apakah karena banyaknya materi yang dia miliki itu disebut kaya? Ternyata tidak. Kaya itu adalah ketika orang memiliki kekayaan batin. Kenapa? Ya karena kalau bersifat material dia akan sirna, dia akan musnah. Ya. Makanya kalau dalam Islam itu punya harta harus diabadikan. Diabadikan ini gimana sih maksudnya? Dilestarikan. Apa dibawa ke alam akhirat ya? Bagaimana cara membawanya? Ya tentu dengan infak, gitu ya. Masih infak yang paling utama Pak. Ini ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini biasanya menerima infak ya. Kalau bapak-bapak menyerahkan infak. Nafkah itu sama kata. Nafkah yang itu infak. Infak yang utama itulah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Itu yang wajib. Bukan macam-macam. Maka si istri juga wajib memelihara nafkah yang diberikan oleh suami. Ya. Makanya suami ini kan punya otoritas dalam hal membagi. Istri mempunyai otoritas dalam hal menerima. Kalau membagi untuk istri sekian, ke orang tua sekian, bahkan saudara yang masih perlu dibantu, nggak masalah. Tapi kalau istri menyerahkan bantuan uang kepada orang tuanya, ya harus izin sama suaminya dulu ya, karena sumbernya itu dari suami.
Nah, baru nafkah yang lain-lain, ada zakat, ada nafkah anak yatim, ada nafkah orang miskin dan sebagainya. Nah, itu artinya harta yang dia miliki itu dikekalkan atau dilestarikan, diabadikan, supaya nanti di akhirat bisa dinikmati. Jadi beruntunglah orang-orang kaya yang kaya dalam pengertian material ini, mampu dia mengabadikan hartanya, bukan ditumpuk-tumpuk ya, atau disimpan-simpan. Kalau ditumpuk-tumpuk itu kan hanya sebutannya aja ya. Ini ada deposito di bank itu saya sekian, di bank ini sekian, bank ini sekian. Nah, terus menikmatinya kapan? Apa setelah tua gitu 50 tahun ke atas baru menikmati? Ternyata datang ke dokter, kata dokter, bapak ini udah macam-macam ini halangannya. Makan ini kolesterol, makan ini diabetes, makan ini gula darah, yang ini kencing manis, nggak ada yang bisa dimakan. Harusnya disimpan tadi di deposito di bank macam-macam, apa gunanya? Nggak ada gunanya kan? Kemarin waktu mahasiswa S1 mau makan enak-enak, uangnya nggak ada, tuh beli. Sekarang sudah banyak punya uang, mau makan macam-macam dilarang oleh dokter. Terus kapan menikmati hidup itu? Semuanya dilarang oleh dokter, apa-apa nggak boleh. Nah, maka tadi sudah ada keseimbangan emosional ya, antara kemauan dengan kemampuan tadi. Ya kita jalanilah kehidupan ini sebagai satu anugerah dari Allah. Di antara anugerah tadi adalah kesehatan. Kalau kita sehat sekarang ini, alhamdulillah, seolah-olah kita sudah mempunyai setengah daripada kekayaan dunia ini. Jadi jangan takut ya. Kadang-kadang kan sering salah persepsi, terutama anak-anak muda. Ya. Seorang pengusaha nasional bisa dikatakan tuh sudah meninggal, beliau almarhum Bob Hasan. Mungkin ada yang masih ingat ya. Itu beliau itu semasa hidup sudah nggak mau lihat uang lagi kayaknya, sudah bosan sama uang, sehingga beliau kemana-mana itu nggak bawa dompet. Jadi kalau beliau ada jalan-jalan ke sebuah mall ngambil barang itu petugas mall itu udah tahu ya. Nah, ini karena anak-anak beliau itu rata-rata punya mall di Jakarta, jadi nggak bayar, ngambil paling dicatat oleh petugas, nanti lapor sama yang punya mall. Ini bapakmu tadi ngambilin, ya sudah. Nah, sering beliau itu ditanya, Pak Bob ini gimana? Saya ini kan masih muda mau buka usaha, nggak punya modal. Kebanyakan gitu kan pertanyaannya ya. Nggak punya modal, nggak punya modal. Akhirnya apa jawaban beliau? Dengkulmu itu 1 miliar, kata Bob Hasan. Nah, kalau dengkulnya 2 berarti berapa? Dengkulmu itu berarti 2 dengkul 2 miliar. Itulah modal. Jadi jangan selalu diasosiasikan dengan uang gitu ya, modal. Apalagi kalau kita belajar teorinya, usaha itu yang nomor 1 bukan uang, yang apa? Membangun kepercayaan. Nah, sekarang Pak Suparno yang buktinya. Beliau ini orang yang menerima kepercayaan. Berat Pak. Tapi ini satu kebahagiaan apabila Pak Suparno bisa meluruskan gitu Pak ya. Tidak banyak halangan, mahasiswa kadang-kadang kan ada halangannya macam-macam. Ya. Kemarin ada sepupu saya baru selesai, alhamdulillah tahun kemarin ada lulus. Ini amanah. Ya. Jadi apa namanya? Dalam 3 konteks ini, spiritual question itu secara kejiwaan kita membangun sebenarnya, membangun kekayaan batin. Ini yang penting. Saya sendiri sebagai orang yang merasakan Pak Farno, rasanya kalau material saya nggak ada lagi untuk bicara. Walaupun saya nggak banyak punya materi gitu ya. Jadi soal kekayaan duniawi, saya ini mencari kekayaan batin. Itu yang kita cari. Istri sudah punya, anak sudah punya, kendaraan sudah punya,
Kendaraan saya itu roda 4 karena sepeda motornya 2 kan 4 jadi rodanya. Tapi saya sudah merasa lebih dari cukup gitu loh. Apa yang perlu kita cari? Kekayaan batin. Bagaimana kebermanfaatan diri kita hidup di dunia ini bagi orang lain. Makanya saya sangat berbahagia tadi dikasih tahu kemarin Pak Heri bisa datang ke sini ya, secara tidak langsung Allah memberikan atau mengabulkan ya keinginan saya tadi udah puluhan tahun yang lalu ingin mampir ke sini, nggak ada alasan saya mampir ngapain gitu. Tiba-tiba saya diundang, alhamdulillah bisa bertemu Bapak Ibu sekalian, ada mahasiswa di sini ya. Bisa bermuajahah. Nanti kalau ada yang ingin kontak-kontak lewat Pak Heri bisa, ya, Pak Heri juga super sibuk di sini, tapi bisa dimintai. Nah mungkin saya lihat waktunya belum banyak. Nah ini sudah lebih setengah jam Pak, jadi saya kira ini termasuk apa? Masuk tema atau enggak? Saya kurang paham juga ya. Yang jelas yang saya sampaikan tadi bagi generasi muda itu adalah cermin ya. Maksudnya kalau menjadi manusia yang religius ya, manusia religius itu kan manusia yang beragama, manusia yang berketuhanan, mahasiswa yang batinnya itu menjadi panduan dalam kehidupan. Karena selain batin itu kan ada hawa nafsu, ada keinginan, ada pribadi yang selalu nampak setiap hari. Itu yang mempengaruhi kehidupan manusia sebenarnya. Jadi kalau menjadi manusia religius ya tentu manusia yang punya karakter dekat kepada Allah, terutama dari spiritualnya gitu ya. Kemudian juga manusia yang seimbang dalam kepribadiannya ya. Dan manusia yang IQ-nya tadi intelligent quotient. Sekarang ada produk teknologi namanya artificial intelligence. Jadi seolah-olah kecerdasan manusia itu sudah dibayang-bayangi gitu, oleh apa tadi itu AI itu seolah-olah membayang-bayangi. Tapi sebenarnya itu kan ciptaan manusia juga ya, buatan manusia. Jadi manusia yang ada lebih 1 juta sel otaknya itu jangan mau kalah sama Mbak Google ya. Jadi kalau saya masih kuliah ke mahasiswa, saya suruh tutup dulu Google-nya. Ini yang kuliah kan bukan Google ini. Nanti yang pintar Google gitu. Diskusi mengandalkan jawaban dari Google. Nah itu bukan Anda. Nanti ujian yang lulus Mbak Google gitu. Bukan Anda yang lulus. Ya saya makin Mbak karena Google itu udah tua banget gitu ya. Itu kan ciptaan manusia juga. Jadi kita manusia yang dikatakan Allah, pikiran ini di otak kita itu lebih 1000 sel kan. Mungkin perlu kita optimalkan penggunaannya ya. Jangan sampai dibilang tadi orang Indonesia itu malas berpikir, jadi kurang memanfaatkan otak gitu. Saya juga agak tersinggung itu ya Bapak Arno ya, kita di masyarakat akademik tentu sangat tersinggung dengan ungkapan seperti itu, orang Indonesia malas berpikir gitu. Lalu kita buktikan tidak, kita adalah masyarakat akademis yang berusaha menciptakan bagaimana keluarannya itu manusia yang berkualitas gitu loh. Tadi minimal yang 3 tadi ya, apa namanya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, manusia yang seimbang, kecerdasan spiritualnya, manusia yang dekat dengan Allah gitu ya. Kalau manusia itu dekat dengan Allah maka tujuan hidupnya itu jelas ya. Tujuannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Tadi kutipan hadis yang kedua kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yati. Siapa yang keluar dari rumahnya atau dari apartemennya, atau dari kosnya, fi talabil ilmi dalam rangka mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yati. Maka dia berada di jalan Allah. Nah ingat ya, mahasiswa itu
kalau dia niatnya sudah tertanam mencari ilmu, dia sama dengan jihad fisabilillah. Ini luar biasa. Kalau dia meninggal, dia dapat pahala jihad fisabilillah. Orang jihad fisabilillah itu mati syahid. Hanya saja ini masuk kelompok syahid akhirat namanya, ya, bukan syahid dunia. Kalau syahid dunia itu kan dia boleh tidak dikafani, tidak dimandikan, hanya dikuburkan. Tapi ini syahid akhirat. Nah, mudah-mudahan untuk adik-adik mahasiswa selalu menjaga niat mencari ilmu, mengembangkan diri, meningkatkan kualitas, ya, dan juga membahagiakan orang tua. Ini sangat penting. Orang tua menaruh harapan besar kepada Anda untuk menggapai kesarjanaan Anda pada waktu yang tepat. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kalau ada silap kata ataupun perbuatan saya, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua STM kita ini dan juga panitia yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya hadir pada kesempatan ini. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, acara yang keenam adalah doa dan penutup. Dengan hormat kami meminta kepada Ustaz Surya Sukti untuk memimpin doa. Mari kita panjatkan permohonan kita kepada Allah SWT, didahului dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah Madinah bi barakatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika amma asyatika amma siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum acara ditutup, marilah kita bersama-sama menutup acara dengan membaca hamdalah. Demikian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, staf Teknik Palangkaraya, serta teman-teman semua yang telah hadir. Dimohon kepada seluruh mahasiswa untuk tetap bertahan di aula sambil menikmati snacknya karena akan ada pengenalan UKM